Kalau kalian pikir investor hebat itu pinter banget, punya IQ tinggi, atau punya keberuntungan segudang, atau punya koneksi orang-orang hebat, maka kalian salah besar. Jika mau jadi investor hebat itu harus pinter banget, maka lulusan S3 dan lulusan dokter udah pasti jadi investor hebat dan tajir. Tapi kenyataannya banyak dokter dan lulusan S3 yang hidupnya biasa aja. Jika untuk jadi investor hebat harus punya keberuntungan segudang atau punya koneksi orang hebat, maka anak orang yang terakhir di keluarga sultan udah pasti jadi investor hebat. Kan punya keberuntungan tuh segudang lahir di keluarga kaya, dan biasanya kan orang kaya punya koneksi orang hebat. Tapi sayangnya, banyak anak orang kaya yang hidupnya tidak semakin kaya atau bahkan menurun kekayaannya. Yang dibutuhkan untuk jadi investor hebat adalah rangka kerja pengetahuan dan kepintaran analisa dalam membuat keputusan investasi. Dan yang paling penting adalah kemampuan mengontrol emosi. Benjamin Graham dalam bukunya Intelligent Investor membuat sebuah rangka kerja pengetahuan dan logika tentang investasi yang akan membuat emosi kita tetap terkontrol. Rangka kerja pengetahuan ini dikenal dengan nama value investing. Mungkin ada yang beranggapan kalau value investing itu metode jadul. Tapi kita bisa lihat banyak contoh suksesnya para investor yang sudah menerapkan value investing strategi ini dalam investasi mereka. Contohnya, Warren Buffett, Charlie Munger, Mohnish Pabrai, Joe Greenblatt, Charles Schwab, John Templeton, Lilu, dan lain-lainnya. Sangatlah tidak bijak jika kita melewati strategi value investing ini secara sudah banyak contoh suksesnya dari dulu sampai sekarang. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Value investing bukanlah strategi terhebat dalam berinvestasi. Strategi terhebat adalah berinvestasi dengan Tuhan. Caranya dengan membantu mereka yang membutuhkan, kalian bisa membantu saudara kita di Wisma Tunaganda. Dan gue yakin Tuhan akan melipat gandakan investasi kalian. Gue yakin kalau kalian tekan tombol like-nya, Tuhan juga akan kasih gue rezeki melalui AdSense. Tolong ya guys, ditekan itu tombol like-nya, please. Dan kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, Mr. Market atau Abang Pasar. Semoga kalian sadar kalau pasar saham dan pasar sayur itu nggak jauh beda. Untuk beli suatu produk, ada terjadi tawar-menawar, dan pihak pembeli dan penjual harus sepakat dengan harganya, barulah transaksi itu terjadi. Pengarang buku ini, Benjamin Graham, menyatakan kalau abang pasar di pasar saham itu penderita bipolar, atau bahasa informalnya labil atau suka galau. Kalau dia lagi senang, dia jual jam Seiko-nya 200 juta. Kalau abang pasar lagi waras, dia jual jam Seiko-nya 5 juta dengan harga normal. Terkadang, abang pasar ini habis berantem sama istrinya, jadi tidak waras, dan dia jual jam Rolex-nya seharga 5 juta doang. Jika kita taruh dalam perspektif pasar saham, kalau abang pasar lagi senang, dia jual perusahaan rugi seharga Rp100 per lembar saham. Kalau abang pasar lagi waras, dia jual perusahaan rugi Rp1 per lembar saham. Abang pasar kadang juga suka nggak waras, dia jual perusahaan untung seharga perusahaan rugi Rp1 per lembar saham. Contoh, pertanggal video ini dibuat Oktober 2002, market kapitalisasi Tokopedia lebih besar daripada Indomie. Tokopedia yang belum pernah untung lebih disukai daripada perusahaan Indomie yang sudah untung. Kalau kalian disuruh pilih perusahaan mana yang mau dibeli, pilih yang mana? Yang masih rugi atau yang sudah untung? Gue tahu apa yang kalian pikirin. Kan kita beli bisnis perusahaannya di masa depan, buying the company future growth. Nah, disinilah emosi kita bermain. Memprediksi masa depan adalah subjek emosi dicampur logika. Kalau ada orang yang bisa baca masa depan dengan logika secara akurat, maka sudah banyak orang kaya di dunia ini. Nyatanya tidak ada yang bisa memprediksi ekonomi atau masa depan perusahaan secara akurat setiap kalinya. Gue nggak bilang memprediksi masa depan itu salah, tapi kalian perlu yang namanya margin of safety yang akan dibahas di bungkusan selanjutnya. So stay in tune. Jadi intinya, abang pasar itu adalah manusia bipolar yang suka galau, berubah-ubah suasana hatinya. Sebagai intelligent investor, kita tahu hal ini dan bisa mengambil keuntungan dari kekurangan abang pasar ini. Tiap hari kita pergi ke pasar, cek kondisi si abang pasar. Kita sabar menunggu. Ketika abang pasar lagi tidak waras, lagi galau, dan dia jual jam Rolex seharga jam Seiko, maka inilah kesempatan kita untuk untung besar. Bungkusan kedua, uang kita dan otak kita. Kenapa investor cebong kampret macam kita lebih sering rugi daripada untung? Karena ditemukan kalau otak kita itu lebih sering mendatangkan bencana dalam berinvestasi. Manusia itu makhluk yang sangat suka mencari pattern atau pola. Psikolog menunjukkan kalau kita bilang ke orang sangat tidak mungkin untuk memprediksi angka yang keluar dari dadu secara akurat,
orang tetap aja akan menebak angka apa yang akan keluar selanjutnya. Kalian bisa lihat, orang yang suka memprediksi hasil pertandingan bola, yakin skornya 2-0. Atau memprediksi nomor lotre, yakin nomornya pasti 321, 321. Atau saham apa yang akan booming selanjutnya. Penelitian terbaru dalam neuroscience menemukan bahwa otak kita itu didesain untuk menerima trends walaupun trendsnya itu sebenarnya nggak ada. Jika sebuah kejadian itu muncul 2-3 kali berurutan, salah satu bagian otak kita akan secara otomatis mengantisipasi kalau kejadian itu akan terjadi lagi. Kalau kejadian itu kebetulan terjadi lagi, maka dopamin akan keluar dan membanjiri otak kita dengan euforia. Dalam konteks investasi, ketika saham yang kita beli naik terus beberapa kali, chemistry dalam otak kita akan berubah, dan kita jadi ketagihan, dan kita akan memprediksi saham apa yang akan naik lagi. Akan tetapi, ketika saham turun, bagian otak lain yang akan bekerja, menyebabkan panik dan ketakutan. Kejadian ini diasosiasikan seperti binatang yang terancam seperti mau melawan balik atau kabur. Dan kebanyakan orang itu kabur karena rasa panik dan ketakutan. Kemudian, ada sebuah penelitian menarik yang menyatakan kalau rasa sakit dari kerugian itu lebih terasa 2 kali lipat lebih besar daripada rasa senang yang dirasakan jika untung. Artinya, rugi 10 juta itu lebih sakit daripada untung 10 juta. Hal ini benar-benar menjelaskan psikologi investor di mana banyak investor yang tidak tahan dengan rugi dan jual sahamnya ketika sedang rugi. Mereka lebih memilih jual sahamnya daripada membeli sahamnya lagi. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah membeli sahamnya lagi ketika sedang turun karena harganya sedang terdiskon. Tapi sayangnya, otak manusia itu didesain bertolak belakang. Karena itu, pentingnya untuk selalu melakukan dollar cost averaging yang akan dibahas sedikit di bungkusan ketiga. Jadi, intinya, penting untuk tahu cara otak kita bekerja dalam berinvestasi di pasar saham. Jadi, kita bisa mengantisipasi tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita sebagai investor. Bungkusan ketiga, defensive investor dan enterprise investor. Menurut Om Benjamin Graham, ada 2 jenis tipe investor, yaitu defensive investor dan enterprise investor. Defensive investor adalah mereka yang mau berinvestasi tapi super sibuk, tidak punya banyak waktu untuk research, buat belajar, atau buat analisa saham. Buku ini menyarankan defensive investor untuk punya portfolio 50% pasar saham dan 50% obligasi. Kemudian setiap tahunnya, investor melakukan portfolio balancing. Maksudnya portfolio balancing adalah ketika dapat untung dan persentase portfolio investor itu menjadi 60% saham dan 40% obligasi, maka seimbangkan kembali portfolionya menjadi 50% saham dan 50% obligasi dengan cara memindahkan 10% untung dari saham ke obligasi. Sebenarnya ada 8 cara memilih saham untuk defensive investor. Gue tidak akan bahas caranya karena sudah ada cara yang praktis, yaitu dengan cara membeli passive index fund saham gabungan, di mana hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan strategi 8 cara tersebut. Berikut adalah artikel yang menyatakan hal tersebut. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian mencari passive index fund saham gabungan di Indonesia, kalian bisa aja langsung cari ETF IDX 30 atau ETF LQ45. Penting sekali juga untuk defensive investor melakukan dollar cost averaging. Artinya adalah investor beli investasinya secara rutin setiap bulan. Mau sahamnya sedang naik atau turun, kita disiplin beli secara rutin setiap bulannya. Dollar cost averaging adalah alat yang sangat cocok untuk menghindari otak bodoh kita yang mau jual sahamnya ketika turun atau takut beli sahamnya ketika sedang terkoreksi. Dollar cost averaging itu sangat cocok untuk investor pemula atau investor yang tidak punya banyak waktu untuk analisa saham. Secara keseluruhan, tentu saja defensive investor akan menghasilkan performa yang biasa-biasa aja. Tapi, penelitian menemukan kalau performa passive index fund saham gabungan berhasil mengalahkan performa reksadana yang aktif dikelola setelah dikurangi biaya-biaya. Kalian bisa cek video buku ini The Little Book of Common Sense Investing jika kalian mau tahu lebih dalam. Linknya gue taruh di akhir video ini. Tapi, jika kalian mau performa return yang di atas rata-rata, maka kalian harus menjadi enterprise investor. Enterprise investor adalah investor yang punya dedikasi dan waktu untuk melakukan penelitian, untuk belajar dan menganalisa saham. Sangat penting sebagai enterprise investor punya 4 hal ini. Pertama, level kesabaran yang tinggi untuk menunggu sahamnya terdiskon harganya. Kedua, disiplin yang tinggi untuk selalu melakukan penelitian sebelum membeli sahamnya, disiplin untuk cuma beli perusahaan yang mereka tahu bisnisnya, disiplin untuk mengacukan noise.
Ketiga, kemauan untuk meningkatkan mental model mereka, seperti membaca buku, dengerin podcast tema investasi, atau dengerin YouTube channel ini yang ngebosenin. Keempat, punya banyak waktu untuk melakukan riset sebuah saham atau sebuah bisnis. Tidak gampang untuk menjadi enterprise investor. Untuk menjadi enterprise investor, perlu konsistensi pembelajaran dan disiplin yang tinggi. Seringkali investor harus mengambil keputusan yang berbeda dengan mayoritas investor lainnya. Contohnya, ketika semua orang jual sahamnya, kita beli sahamnya. Seperti yang sudah gue bilang di bungkusan pertama, ketika semua investor di pasar saham bilang jam Seiko harganya 200 juta, apakah kita akan percaya mereka dan beli jam Seiko-nya? Bungkusan keempat, margin of safety. Warren Buffett bilang kalau ini adalah chapter terpenting dalam buku Intelligent Investor. Warren Buffett masih menerapkan konsep margin of safety ini sampai sekarang. Bahasa Indonesianya margin pengaman. Margin of safety ini sangat penting untuk memproteksi diri kita dari kesalahan yang kita buat atau faktor-faktor lain yang di luar kendali kita yang bisa mempengaruhi intrinsic value perusahaan tersebut. Margin of safety ini sangat applicable di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya untuk saham aja. Kita bisa ambil dari ilustrasi properti, karena hampir semua orang suka dengan properti. Kita berasumsi kalau kita paham dengan harga tanah di daerah Serpong. Misalkan harga average-nya adalah 10 juta per meter persegi. Ada orang yang menjual tanah di Serpong seharga 15 juta per meter persegi. Sebagai orang yang paham properti, kita tahu kalau harga yang ditawarkan itu mahal. Di sini tidak ada margin of safety, di mana kita harus jual lebih dari 15 juta per meter persegi kalau mau untung. Bagaimana kalau ternyata 5 tahun kemudian daerah Serpong jadi sering banjir? Pasti harga tanahnya akan turun. Bagaimana kalau ternyata banyak supply dan sedikit demand di daerah Serpong? Pasti harga tanahnya akan turun. Tapi, kalau ada orang yang menjual tanah di Serpong seharga 5 juta per meter persegi dan kita tahu harga average-nya adalah 10 juta per meter persegi, maka kita punya margin of safety sebesar 50%. Di mana kalau ternyata 5 tahun kemudian daerah Serpong jadi sering banjir dan harga tanahnya turun jadi 3,5 juta per meter persegi, setidaknya kita tidak terlalu rugi. Ketika terjadi oversupply dan sedikit demand yang buat harga tanahnya jadi turun jadi 7 juta per meter persegi, maka kita masih dapat untung walaupun sedikit. Jadi intinya margin of safety ini digunakan untuk memproteksi diri kita dari faktor internal yang bisa jadi kecerobohan kita atau faktor eksternal yang seringkali di luar kendali kita. Sama seperti future company growth yang gue bahas di bungkusan kedua. Dalam sebuah bisnis, dalam semua perusahaan, pasti ada faktor eksternal yang di luar kendali perusahaan. Karena itu kita perlu margin of safety sebagai jaring pengaman kalau prediksi yang kita buat ternyata salah. Setidaknya kita jatuhnya nggak sakit-sakit amat. Pengaplikasian margin of safety ini harus disertai dengan perhitungan intrinsic value yang jelas. Bukan sekedar kira-kira tebak-tebak atau kata orang lain. Kita harus punya keyakinan atas intrinsic value yang telah kita buat. Karena perhitungan intrinsic value setiap orang itu pasti berbeda, bergantung dari mental model mereka. Ada yang menghargai saham lebih mahal, ada juga yang menghargai sahamnya lebih murah. Yang paling benar adalah mencari tahu intrinsic value-nya sendiri. Jika margin of safety ini tidak masuk dalam logika karena contohnya yang gue berikan itu jelek, kalian bisa cari sendiri di Google atau YouTube, banyak sekali topik tentang margin of safety. Jika kalian merasa margin of safety ini subjek yang tidak masuk akal, mungkin value investing bukan subjek yang cocok untuk kalian. Jadi jangan buang waktu kalian lagi untuk dengerin video ini. Bungkusan kelima, resiko dan imbalan tidak selalu berkolerasi. Mengambil resiko besar bukan berarti imbalannya juga besar. Begitu juga sebaliknya, mengambil resiko kecil bukan berarti imbalannya juga kecil. Banyak orang yang telah dibohongi oleh institusi finansial di mana resiko dan imbalan itu berkolerasi. Seperti mindset ini. High risk, high reward. Berinvestasi di pasar saham bisa jadi beresiko rendah dan menguntungkan kalau kita tahu rangka kerjanya. Tapi investasi di pasar saham bisa jadi beresiko tinggi dan tidak menguntungkan jika kita tidak tahu rangka kerjanya. Jadi apa yang mau disampaikan di sini adalah seringkali harga dan nilai dari sebuah perusahaan itu tidak berhubungan, tidak berkolerasi. Maka hasil return yang investor harapkan adalah seberapa besar effort dan waktu yang dikeluarkan oleh investor untuk mencari saham yang murah dan terdiskon dari intrinsic value-nya. Contohnya, jika kita hitung intrinsic value dari ICBP tahun 2021 adalah 11.000 per lembar saham, dengan margin of safety 30%, maka harganya menjadi 7.700 per lembar saham. Jika kita beli harga saham ICBP di harga 7.000 per lembar saham,
maka investasi di pasar saham itu jadi minim resikonya. Jadi low risk, high reward. Sebaliknya, jika kita beli ICBP di harga 12.000 per lembar saham, maka investasi di pasar saham itu menjadi high risk, low reward. Jadi intinya, resiko dan imbalan tidaklah selalu berkolerasi. Ada yang melihat sebagai resiko, ada yang melihat sebagai peluang. Subjek resiko setiap orang itu berbeda, dan tidak semua low risk itu low return, dan tidak semua high risk itu high return. Tapi dalam dunia value investor, semua value investor itu mencari instrumen investasi yang punya resiko rendah dan bisa mendapatkan untung besar. Low risk, high return. Value investor mencari perusahaan yang punya harga 10.000 tapi bisa dibeli dengan harga 6.000. Dan alangkah lebih baiknya jika kita bisa cari perusahaan yang harganya 10.000 tapi bisa dibeli dengan harga 4.000. Resikonya lebih rendah tapi imbalannya jadi lebih besar. Kalau hal ini terdengar tidak mungkin, kalian bisa lihat contoh nyatanya seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Mohnish Pabrai, Pak Lok Heng Kong, dan contoh sukses value investor lainnya yang masih banyak banget. Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment aja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya, cek playlist buku investasi, link ada di sini. Dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys!